Nah, karena itu yang terjadi saat ini adalah apa yang disebut sebagai information disorder. Information disorder. Jadi kekacauan informasi. Orang tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah, karena algoritma telah bergerak sedemikian rupa sehingga yang dituju adalah bukan melaporkan konten-konten yang memuat fakta ataupun truth gitu, ataupun data yang benar, yang akurat, tetapi bagaimana membuat konten itu banyak disukai, gitu loh. Nah, karena banyak disukai, elemen-elemen subjektivitas itu masuk di sana, gitu loh. Dan itu bertentangan dengan hakikat dari fakta yang membawa sesuatu yang objektif, gitu ya. Nah, jadi dalam keadaan begitu, yang terbangun adalah persepsi. Dan semua konten-konten itu jadinya generate perception, not delivering truth. Jadi itulah apa yang sudah lama kita dengar sebagai dunia post-truth, ya. Jadi yang paling penting adalah persepsi, membentuk persepsi. Benar apa salah itu nomor 2, gitu. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar, gitu. Halo teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Pada kesempatan ini saya mendapat kesempatan khusus untuk berbicara, untuk berdialog dan mewawancarai Bapak Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Wamenkomdigi RI. Selamat pagi, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, ya. Dalam wawancara ini kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi, mengenai bagaimana peran jurnalistik juga dalam dinamika sosial kita. Nah, pertama-tama Pak, mungkin boleh di-sharingkan kepada kita semua, bagaimana kemudian pada hari ini Bapak melihat arah perkembangan teknologi kita, khususnya ini artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan yang sudah merambah ke dalam dunia komunikasi kita sekarang. Ya, oke. Terima kasih. Maurizio, ya. Maurizio. Panggilannya apa? Zio, ya. Makasih, Zio. Jadi, arah pengembangan teknologi digital kita sebetulnya sudah dibuat, ya, dalam bentuk satu blueprint lah, gitu, untuk menuju Indonesia Emas 2045. Jadi kita sebut dia visi Indonesia Digital 2045. Isi visi Indonesia Digital 2045 ini align, ya, dengan visi Indonesia Emas 2045. Nah, secara digital atau agenda digital bangsa kita menuju 2045 adalah melakukan transformasi digital menuju kemandirian digital, ya, baik dari sudut talenta digital maupun dari sudut infrastruktur, dan kita juga bisa membangun satu ekosistem digital yang tangguh, ya, dan bisa menopang pertumbuhan ekonomi digital. Nah, itu yang menjadi arah kira-kira di 2045. Nah, dalam kaitannya dengan adopsi teknologi artificial intelligence atau AI, kita juga membuat satu peta jalan, ya, yang roadmap, ya, peta jalan yang kita sebut dengan peta jalan nasional pengembangan AI yang mencakup masa 2025 ke 2030. Nah, dalam kerangka itu kita mencoba merespon perkembangan artificial intelligence yang sekarang begitu dinamis, ya. Mungkin Zio dan kawan-kawan juga sudah memakai teknologi artificial intelligence ini dalam bentuk generative AI, dan kita tahu ada banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan terkait dengan artificial intelligence ini, dan produk-produk, ya, platform-platform yang berbasis artificial intelligence masuk ke berbagai sektor. Di sektor pendidikan, di sektor kesehatan, di transportasi, di financial services, atau layanan keuangan. Ini cukup masif pemakaiannya. Dan kita berharap dengan adanya peta jalan nasional
artificial intelligence ini, para pengembang dan pemakai AI ini tahu apa yang harus mereka lakukan. Yang pertama adalah membuat produk-produk yang etis dan ada dimensi responsibility-nya. Lalu juga bagi pengembang, dia juga harus menjamin prinsip-prinsip misalnya accountability, transparansi, dan juga safety, itu ya, aman. Sehingga dia menjadi trustworthy platform yang berbasis AI. Begitu. Oke. Kalau bisa digambarkan, mungkin ya bisa digambarkan secara sederhana, menurut pandangan Bapak, apa yang sekarang ini menjadi tantangan, tetapi juga menjadi peluang bagi dinamika informasi kita ke depannya yang berkaitan dengan perkembangan teknologi ini? Apa tantangan? Tantangan dan peluang yang mungkin Bapak bisa gambarkan. Iya, tantangan terbesar kita adalah bagaimana menutup kesenjangan digital yang ada dalam kaitan transformasi digital ya. Kesenjangan digital itu atau digital gaps itu berlangsung di dua sisi. Yang pertama di infrastruktur digital, belum semua daerah itu merata dalam soal akses ke infrastruktur digital ini. Kalau soal telekomunikasi, saya kira jaringan telekomunikasi yang sudah dibangun oleh pemerintah itu memang sudah mengcover semua daerah-daerah yang dihuni gitu. Jadi ada hampir 97% wilayah yang dihuni di Indonesia itu sudah terkoneksi. Nah, tinggal masalahnya adalah kualitas layanannya. Ini yang belum begitu merata, 97% itu. Nah, penetrasi internet itu juga sudah 80%. Itu mengisyaratkan bahwa Indonesia dari sudut infrastruktur itu sudah sama dengan sejumlah negara-negara lain, terutama di negara tetangga. Rata-rata semuanya sudah di atas 80% penetrasi internet. Dan untuk Indonesia yang jumlah penduduknya merupakan 40% dari wilayah ASEAN gitu ya, kita punya 290 juta penduduk. Ya, itu bisa dibayangkan, ya, ASEAN itu seluruh penduduknya sekitar 700 juta ya. Jadi kalau 290 ya kita cukup besar gitu ya, cukup besar, sekitar hampir 40%. Nah, jadi saya kira penetrasi internet sampai 80% itu adalah angka yang baik ya, dan juga mencerminkan ada satu kekuatan pasar digital yang luar biasa. Nah, tapi disinilah tantangannya, bahwa kita dalam proses transformasi digital ini tidak ingin hanya menjadi pasar. Kita harus jadi pemain, kita harus menjadi pemimpin ya dalam adopsi teknologi dan juga dalam mengembangkan teknologi AI ini. Nah, kita ingin menjadi hub buat pengembangan AI setidaknya di Asia Tenggara. Menjadi hub dalam soal apa? Pembangunan digital talentnya, pembangunan infrastruktur industri AI-nya. Nah, kita bergerak ke arah sana dengan melakukan kolaborasi di banyak sektor yang akan mengadopsi teknologi AI ini. Oke, jadi mungkin tantangannya adalah mengenai kualitas daripada distribusi telekomunikasi yang sudah dilaksanakan dengan baik, bukan hanya terkait dengan kualitas. Lalu peluangnya mungkin akan dilakukan kolaborasi sehingga kita tidak hanya berada dalam pasar digital saja ya, tetapi juga dalam proses pengembangannya. Betul. Teknologi itu. Oke. Yeah. Nah, yang saya baca juga bahwa dulu Bapak pernah bekerja dalam lingkungan pers ya, sebagai seorang wartawan. Bagaimana kemudian melihat pola kerja yang dulu dan sekarang dengan ada sentuhan daripada teknologi, perkembangan teknologi ini? Ya, tentu saja perkembangan platform digital ya, terutama media sosial, itu mengubah lanskap arus informasi yang diterima oleh masyarakat. Kalau dulu media-media itu memproduksi informasi dan dia punya audiens yang cukup bisa dia baca, atau audiens yang bisa di capture ya secara real. Misalnya begini, koran seperti Kompas atau seperti Media Indonesia, Republika yang dulu masih ada cetaknya, dan atau koran cetak nasional lainnya, itu sudah jelas audiensnya gitu. Nah, tapi kemudian begitu bertransformasi
menjadi media digital ya atau versi digital, audiens ini kemudian termediasi oleh yang namanya platform gitu ya, platform yang kemudian mengatur bagaimana konten-konten yang ada dari media itu bisa sampai ke audiens. Dalam kata lain, dengan platformisasi saat ini, media kehilangan kontrol terhadap audiensnya. Dan ini adalah satu hal yang paling signifikan dari satu industri media. Industri media dibangun oleh dua hal, dua tiang yang paling penting. Satu audiens, satu lagi publisher. Ya kan? Itu dua entitas yang sangat penting. Dan disitulah relasi antara publisher dan audiens inilah yang menentukan karakter media yang bersangkutan, gaya jurnalistiknya, sikap politiknya, atau sikap editorial ya, atau kita sebut dengan politik redaksional, itu sangat ditentukan dari audiens yang mau mereka serve atau mereka layani. Nah, saat ini kita agak kesulitan karena platform itu yang menghimpun audiens, dan audiens rata-rata yang dihimpun oleh platform bergerak berdasarkan algoritma, dan algoritma ini membunuh yang namanya loyalitas karena informasi-informasi yang datang kepada si pembaca itu merupakan informasi-informasi yang mereka senangi. Dan apa yang mereka senangi itu enggak selalu datang dari media yang biasa mereka baca, tapi juga datang dari media-media lain gitu. Nah, dengan demikian algoritma yang dibuat oleh platform media sosial ini sebetulnya mencoba melakukan profiling terhadap pembaca-pembaca, apa yang mereka suka dan apa yang mereka tidak suka. Dan data ini memang dibutuhkan oleh platform media sosial pertama-tama untuk kebutuhan marketing, untuk kebutuhan advertorial, karena sumber penghasilan media sosial ini juga berasal dari seberapa banyak istilahnya AdSense yang mereka jual ya, advertorial yang mereka jual melalui algoritma yang sudah diset sedemikian rupa sehingga bisa memperbesar reach, bisa memperbesar paid views untuk konten-konten tertentu yang memang ditargetkan dan berbayar. Berarti ada satu hal menarik yaitu mengenai algoritma tadi ya, bagaimana konsumen itu atau audiens itu disajikan informasi-informasi yang mereka sukai atau memang mereka nyaman mendengar informasi itu. Betul sekali. Nah, ada nggak Pak mungkin cara untuk kemudian kita sebagai audiens itu kemudian men-tackle algoritma yang ada sehingga tidak semua informasi-informasi yang diberikan kepada kita itu kita telan mentah-mentah karena kita suka. Ya, Anda harus bicara sama platform media sosial karena pemilik algoritma bukan kita. Pemilik algoritma adalah mereka. Mereka yang men-set, mereka yang memprogram, mereka yang melakukannya. Kita memakai saja gitu. Jadi kita tidak bisa mengubah algoritma kalau platformnya tidak setuju untuk diubah. Berarti dari platformnya yang punya peran besar mungkin ya. Oke, terakhir Pak sebelum kita tutup, mungkin ada saat ini kan yang menjadi concern kita juga adalah mengenai disinformasi. Banyak sekali informasi-informasi yang tidak benar atau kemudian digunakan untuk memanipulasi situasi tertentu sekarang. Nah, bagaimana Bapak memandang itu dan ke depan strategi dari Kemenkomdigi ini seperti apa mungkin dalam hal itu? Misinformasi, disinformasi menurut survei yang dibuat oleh World Economic Forum 2025 itu merupakan salah satu dari 5 global top risk yang muncul, misinformasi dan disinformasi. Karena apa? Yaitu karena dalam penggunaan platform media sosial di mana orang bisa mendapatkan berita di sana, informasi di sana, dan mereka bukan mendapatkan informasi dari media-media yang bermutu saja, tetapi mereka juga menerima informasi dari berbagai sumber, dari berbagai macam orang, dari berbagai macam kepentingan, dari berbagai macam pesan-pesan yang sampai ke gadget mereka ya. Nah, karena itu yang terjadi saat ini adalah apa yang disebut sebagai information disorder. Information disorder, jadi kekacauan informasi.
orang tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah, karena algoritma telah bergerak sedemikian rupa sehingga yang dituju adalah bukan melaporkan konten-konten yang memuat fakta ataupun truth gitu, ataupun data yang benar, yang akurat, tetapi bagaimana membuat konten itu banyak disukai, gitu loh. Nah, karena banyak disukai, elemen-elemen subjektivitas itu masuk di sana, gitu loh. Dan itu bertentangan dengan hakikat dari fakta yang membawa sesuatu yang objektif, gitu ya. Nah, sehingga apa yang terjadi dengan membaca perilaku users, algoritma ini coba membuat satu tren arus informasi yang kita kenal dengan echo chamber, ya kan? Kita hanya membaca apa yang kita suka. Lalu algoritma itu juga disusun berdasarkan kecenderungan itu, dan dia menyeleksi informasi-informasi yang sampai pada kita atau dikenal dengan filters bubble, gitu. Nah, inilah yang terjadi yang membuat kualitas informasi menjadi kacau. Kita tidak menerima laporan-laporan yang sesuai dengan informasi yang bermutu ya, tapi kita terima informasi yang campur baur sehingga apa yang disebut sebagai information integrity itu jadi terancam, gitu. Dan jurnalisme yang berkualitas, media-media yang mengusung jurnalisme yang berkualitas itu mungkin tidak mendapatkan tempat yang pantas atau tempat yang seharusnya di tengah arus informasi yang ada, gitu. Karena ya algoritma itu memperlakukan semua konten-konten berdasarkan seberapa besar traffic atau likes yang dihasilkan, gitu ya. Seberapa besar satu konten itu bisa menghimpun audiens, gitu. Nah, jadi ukurannya adalah seberapa populer, gitu loh. Seberapa populer konten-konten itu bisa menarik perhatian, menahan orang untuk bisa menonton lebih dari 1-2 menit kalau itu video, gitu ya. Atau bahkan untuk platform kayak TikTok, Anda tidak usah tekan likes, Anda berhenti aja untuk 4-5 detik di satu scroll, Anda dianggap suka, sehingga kemudian datang konten-konten lain yang sama. Terus itulah echo chamber. Nah, jadi dalam keadaan begitu, yang terbangun adalah persepsi. Dan semua konten-konten itu jadinya generate perception, not delivering truth. Jadi itulah apa yang sudah lama kita dengar sebagai dunia post-truth, ya. Jadi yang paling penting adalah persepsi, membentuk persepsi. Benar apa salah itu nomor 2, gitu. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar, gitu. Oke, baik. Ya, Terima kasih banyak Bapak Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Terima kasih banyak atas waktunya. Siap. Terima kasih ya.